News Pagi masih menemani Anda, pemirsa, bersama dengan saya Camar Hendra dan rekan saya Yasmin Atania. Viral di media sosial, jembatan gantung nyaris putus masih digunakan warga di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Jembatan gantung dari bambu ini adalah akses warga menuju Kabupaten Tanah Toraja. Kondisi jembatan gantung yang berada di perbatasan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan sangat memprihatinkan. Jembatan gantung dari bambu dan kayu ini masih digunakan warga sebagai akses untuk menghubungkan dua desa, yakni Desa Lembang Mesakada dan Kabupaten Pinrang dan Desa Simbuang Batu Talu Kabupaten Tanah Toraja. Meski berbahaya, warga terpaksa melewati jembatan karena menjadi satu-satunya akses terdekat. Rencananya pemerintah Kabupaten Pinrang akan mengajukan pembangunan jembatan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nanti ke depan kami berharap bahwa ada upaya kami nanti untuk melakukan usulan ke pemerintah provinsi untuk membangun jembatan gantung sehingga kondisi jembatan sekarang bisa kita lakukan peningkatan. Pikir begitu. Mobilitasnya memang masih kurang tinggi, terlalu tinggi. Jadi biasanya digunakan oleh masyarakat itu melakukan kunjungan keluarga dari desa Simbuang ke desa Mesakada. Selama ini Diharapkan pemerintah segera membangun jembatan gantung yang lebih layak dan aman untuk masyarakat di sekitar penghubung kedua desa. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi politik. Pemirsa, KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi software untuk mengawasi kondisi di luar negeri pada tahun 2012. Ya, dalam hal ini KPK membuka peluang memanggil Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Itulah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Caimin dalam deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun selang satu hari usai deklarasi, dikabarkan KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu, Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada 2012 pun juga akan menjalani pemeriksaan. Berarti ada kemungkinan memanggil Muhaimin Iskandar ya Pak, karena dia sebagai menteri dan pengguna kuasa. Semua pejabat di Tempus itu, dimungkinkan untuk kita minta keterangan. Ya, jadi semua pejabat di Tempus itu dimungkinkan untuk minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai ada para pihak, misalkan si A menuduh si B, kemudian si C juga menuduh si B, lalu si B tidak kita minta keterangan, itu kan akan janggal. Jadi semua akan kita yang terlibat, yang disebutkan di dalam oleh para saksi dan ditemukan juga di bukti-bukti, kita akan minta keterangan. Dalam perkara ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan baca pres dan baca wapres membuat sejumlah pihak merasa dihianati. Ada yang mengungkap aroma pengkhianatan kerap muncul belakangan ini, ada pula yang merasa terkena prank musang berbulu domba. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto menyinggung aroma pengkhianatan yang muncul belakangan ini.
Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidatonya saat menerima dukungan politik dari Partai Gelora. Prabowo juga mengaitkannya dengan kisah pengkhianatan yang pernah terjadi di era penjajahan Belanda. Saya dituduh pengkhianat. Memang akhir-akhir ini memang syarat dengan aroma-aroma pengkhianatan. Saudara-saudara, ini harus kita introspeksi. Pantun favorit saya. 1-2 cempaka biru. 3-4 dalam jabangan. Kalau ada yang dapat teman baru, teman lama dilupa jangan. Selain Prabowo, sebelumnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga mengutarakan soal sakitnya pengkhianatan saat menyikapi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. SBY merasa pihaknya ditelikung dan dikhianati. Bahkan SBY menyebut partainya terkena prank atau jebakan musang berbulu domba. Reaksi ini muncul pasca keputusan Nasdem memasangkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Padahal sebelumnya PKB berada dalam gerbong koalisi pendukung pencapresan Prabowo Subianto. Situasi ini lantas memupuskan asa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk maju sebagai bakal cawapres pendamping Anies. Meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang. Partai berlambang Mercy ini akhirnya memutuskan hengkang dari koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan. Sementara itu Prabowo Subianto mengaku ikhlas ditinggalkan PKB dan menganggap dinamika politik yang terjadi sebagai bagian dari proses demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies Muhaimin yang digelar di Surabaya pada Sabtu siang. Hal itu terjadi karena PKS menilai masuknya Muhaimin dan juga PKB dalam koalisi perubahan tidak halus. Partai Keadilan Sejahtera absen pada acara deklarasi Anies Muhaimin di Surabaya, Jawa Timur yang digelar Sabtu siang. Hal itu merupakan sikap PKS karena menilai masuknya Muhaimin dan PKB dalam koalisi perubahan dengan cara yang kurang halus. PKS akan segera menggelar rapat Majelis Syuro usai Muhaimin resmi dinyatakan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Pasalnya dukungan yang diberikan PKS hanya sebatas pada Anies Baswedan sebagai calon presiden koalisi perubahan. Sementara untuk dukungan pada Muhaimin sebagai cawapres Anies, PKS perlu membahasnya di rapat Majelis Syuro. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Di sisi lain, PKS menghormati keputusan Nasdem yang memasangkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. PKS juga menghormati keputusan Partai Demokrat yang meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan terhadap baca pres Ganjar Pranowo terus mengalir di beberapa daerah. Kali ini dukungan berasal dari Komite Nasional Pemuda Indonesia di Malang, Jawa Timur.
Dukungan diberikan kepada Baca Pres Ganjar Pranowo karena dianggap sebagai sosok yang dekat dengan rakyat tanpa membedakan suku, ras, dan juga agama. Dukungan kepada Ganjar digelar pengurus DPP serta DPD KNPI se-Indonesia. Dukungan yang digelar di lapangan Kayu Tangan Heritage Malang, Jawa Timur ini menampilkan pagelaran musik dan juga tarian daerah. Deklarasi yang mengusung tema Ganjarkan Jawa Timur Indonesia Movement Synergy of Harmony juga mengkampanyekan pemilu umum 2024 berjalan dengan damai dan aman. Secara organisasi untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 nanti. Dan kita seluruh DPD KNPI se-Indonesia yang hadir di Kota Malang sepakat dan komitmen untuk memenangkan Pak Ganjar di kancah pemilihan presiden di 2024 nanti. Memasuki tahun politik, pendukung Baca Pres Ganjar Pranowo terus menggelar kegiatan mengenalkan sosok Gubernur Jawa Tengah tersebut kepada masyarakat. Beragam kegiatan diadakan mulai dari menyalurkan hobi, menggelar pelatihan, hingga meramaikan tradisi dan budaya daerah. Relawan komunitas nelayan pesisir dukung Ganjar Jawa Barat ikut meramaikan tradisi dan budaya Pesta Laut Nadran atau Sedekah Laut di Kabupaten Cirebon. Nadran adalah upacara adat para nelayan pesisir pantai utara Jawa termasuk Cirebon sebagai wujud rasa syukur atas rezeki hasil tangkapan laut. Dalam rangka mempererat hubungan, relawan alumni muda Unpad ITB UPI atau Ganjar Creativity melakukan konsolidasi dengan sejumlah komunitas. Salah satu yang dilakukan dengan melakukan San Mori bersama komunitas motor On Rules Bandung, serta menggelar diskusi bersama komunitas motor. Relawan alumni muda UB ITS UNER bersama Ganjar yang tergabung dalam Ganjar Kreasi mengadakan acara outbound bersama dengan puluhan generasi Z di Malang, Jawa Timur. Outbound bertajuk Eksplorasi Pemuda Menjelajah Alam dengan Kegembiraan sekaligus mengenakan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 kepada para generasi Z. Relawan pemuda mahasiswa Nusantara dukung Ganjar menyalurkan hobi dan energi positif dengan membangun fasilitas kegiatan Merpati Kolong di Tangerang, Banten. Menggandeng komunitas Merpati Garuda Jaya Mandiri, mereka bahu-membahu mendirikan tiang penyangga, membuat matras, membentuk karung-karung berisi gabah sebagai landasan merpati. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, relawan santri dukung Ganjar juga bergotong royong merenovasi Sekretariat Majelis Taklim Nurul Huda di Kecamatan Seberang Ulu 2. Mereka juga turut memberikan sejumlah bantuan material bangunan untuk mendukung renovasi tersebut, diantaranya semen, pasir, koral, hingga batu bata sebagai bentuk kepedulian pengembangan Majelis Taklim. Relawan Mak Ganjar Sumatera Barat terus menghadirkan manfaat di setiap kegiatannya, terutama bagi kaum perempuan atau ibu-ibu. Simpatisan Ganjar Pranowo ini mengajak kaum ibu di Padang, Sumatera Barat untuk berkarya lewat pelatihan merajut. Pelatihan ini digelar sebagai bentuk komitmen relawan dalam mendorong pemberdayaan peran perempuan di bidang ekonomi. Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam komunitas Warung Tegal Indonesia juga terus menyebarkan kegiatan positif bagi masyarakat. Kali ini relawan menggelar kegiatan pelatihan usaha mikro dengan kerajinan tangan berupa buke kepada masyarakat di Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan digelar untuk meningkatkan ekonomi mandiri para peserta dengan berkreasi dan berkarya menjual buke hasil kerajinan tangan. Ketua Bidang SDM DPP Partai Perindo Andi Asmara menghadiri rapat koordinasi yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Musi Bajo Asin Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu pemirsa, dalam rapat koordinasi DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara menargetkan setiap daerah pemilihan Partai Perindo bisa memperoleh 1 kursi.
Jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus merapatkan barisan. Rapat koordinasi daerah dan konsolidasi digelar untuk menyiapkan kader serta bacalek dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Termasuk memberikan pendidikan politik agar siap menghadapi pesta demokrasi 2024 mendatang. Dalam rapat yang dihadiri langsung Ketua DPP Partai Perindo bidang ESDM Andi Asmara menambah optimisme Partai Perindo Musi Banyuasin mendapat 1 fraksi di DPRD. Di Perindo Banyuasin ini merupakan terpilih yang sangat kita unggulkan, yang mungkin insya Allah ya harapan kita mampu dapat kursi di setiap dapil. Hari ini kita ada konsolidasi untuk Partai Perindo di DPD Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara menggelar rapat konsolidasi dan forum group discussion bersama bakal calon legislatif Dapil Sultra 4 di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Rakor dan forum group discussion untuk mensolidkan kader serta bacalek agar saling mendukung untuk memenangkan Partai Perindo dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Kalau untuk Buton Raya ya kita target 1 kursi di provinsi dan full di kabupaten kota itu calegnya. Satu dapil 1 kursi minimal. DPW Partai Perindo Sultra mengajak seluruh kader dan bacalek untuk selalu kompak dan bekerja keras untuk menang pada pemilu serentak 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya dengan membagikan gerobak dan modal usaha di sejumlah daerah. Pedagang bakso keliling asal Demak, Jawa Tengah, Fitriatun, tersenyum bahagia setelah mendapat gerobak dari Partai Perindo. Sementara itu, DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara juga membagikan gerobak dan modal usaha sebagai upaya membantu meningkatkan taraf hidup rakyat kecil. 6 tahun berjualan bakso dengan gerobak tua. Kini, Fitriatun warga desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Demak, Jawa Tengah mendapat gerobak baru dari Partai Perindo. Saat ini, sudah 3 gerobak yang dibagikan kepada pedagang kecil di Demak dan akan terus ditingkatkan untuk membantu masyarakat sejahtera. Partai Perindo peduli dengan UKM, khususnya untuk di masyarakat Demak, agar UKM-UKM yang ada di Demak bisa menjadi lebih maju. Partai Perindo Demak juga akan menyiapkan rombong jamu pada pedagang-pedagang kecil yang keliling naik sepeda motor dengan rombong kecil. Sementara itu, Partai Perindo juga membagikan gerobak dan modal usaha kepada Norce Solang dan Arfi Kindangen, pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih kepada Bapak Ketum Perindo yang sudah memberikan bantuan modal usaha dan gerobak Perindo kepada keluarga kami. Kami membagikan 2 gerobak di Kecamatan Sitian dan Kecamatan Pembatu untuk membantu UMKM yang ada di Kabupaten Mitra. Partai berlambang Raja Wali dengan nomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 ini terus berupaya melakukan kerja nyata membantu rakyat kecil untuk meningkatkan taraf hidup rakyat kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, peragaan busana di jalan atau street fashion kembali digelar di Depok, Jawa Barat. Ya, kali ini gabungan seniman Indonesia melibatkan model alumni Citayam Fashion Week serta pegiat fashion lainnya. Kemeriahan street fashion kali ini digelar di lapangan bola Hanafi di Pasir Putih, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Gabungan seniman Indonesia kali ini mengajak anak muda pegiat fashion serta model alumni Citayam Fashion Week. Selain peragaan busana dari para model dan influencer, sejumlah kegiatan menarik ini dimeriahkan lomba karaoke, menari, battle rap, hingga pembuatan graffiti. Menurut saya kayak mereka bisa mengapresiasi anak-anak muda seperti kita yang ingin menyalurkan bakat-bakatnya melalui fashion, musik, terus juga tadi juga sempat melihat graffiti art gitu. Depok Street Fashion kali ini bertemakan 90s. Tema ini mengenalkan busana model khas tahun 90-an ke masyarakat.
Selain menunjukkan busana khas 90-an, kegiatan ini juga memotivasi anak muda untuk berani menunjukkan bakat yang mereka punya. Inilah outfit 90-an. Kebetulan sekarang memang outfit 90-an lagi kembali lagi ya kan, back to basic lagi gitu untuk outfit fashionnya. Jadi kita kembali coba kembangkan lagi. Dan hari ini kebetulan kita memilih tempat di Sawangan, Depok, karena memang nano targeting kan yang kita inginkan dan mendapatkan support luar biasa dari warga masyarakat Depok. Gelaran ini mendapatkan sambutan baik dari warga Depok dan sekitarnya. Ratusan warga memadati area sekitar Depok Street Fashion.